Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kanal kesayangan aku, kamu, kalian, dan papa mamamu. Lensa Merah Purwakarta teh. Kita vakum bikin konten 2 atau 3 minggu ke belakang karena beberapa narasumber kami memang sulit dihubungi kan. Tadinya kita udah janji sama kalian mau datangi manajemen Persipo dan tukang PSSI di Purwakarta, juga dari official fansnya. Tentu kita mau bahas tentang dunia persepak bolaan si kulit bundar di Purwakarta, tapi ya kita pending. Untuk kali ini saya punya gantinya yang nggak kalah keren juga, salah satu komunitas kolektif atau komunitas udunan community in Sundanis. Jadi saya mau kenalin teman-teman saya dari komunitas dengan dan satu lagi Mr. O. Yeay, di mana ya teh? Di ruang bebas uang. Ruang bebas uang. Toiletnya minimal 2.000 di mall, ya kan harus bayar. Ini ruang bebas uang, Bos. Mau kencing aja di ruangan kan harus bayar. Apa sih ruang bebas uang? Itu apa? Ruang bebas uang itu apa? Silakan Mr. O. Ya. Jadi Yang keren gini. Ruang bebas uang itu kan kita mengadakan apapun tanpa adanya nominal. Ya kan? Tadi kayak seperti si Om ini kan bilang toilet mau kencing aja bayar ya kan. Masa mau kencing aja bayar ya kan. Iya. Jadi kita memberikannya tanpa ada sedikit pun atau sepeser pun nominal ya kan. Jadi kita memberikannya gratis apapun itu, seperti udara dan matahari. Wow. Ya kan? Romantis sekali kalian. Apa sih bentuk-bentuk yang biasanya kalian kasih? Ya, kasihnya ke siapa nih gitu kan? Kasihnya seperti ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan ya kan, seperti tunawisma atau orang-orang yang benar-benar ingin apa yang mereka inginkan gitu, belum mampu gitu kan, seperti membeli gitu kan. ya kan, kayak pakaian yang layak ya kan, pakaian baru gitu kan, di supermarket atau di seperti mall-mall itu kan harganya sangat tinggi gitu kan, sedangkan kita mencari uang 1.000 aja susah gitu kan. Jadi kita seperti makanan ya kan, dan pakaian juga, sembako. ada sembako, terus makanan siap saji juga ya kan, itu kita berikan secara gratis gitu, Cuma-cuma. ya, secara Tidak ada cuma-cuma kesepakatan. gitu. Terus kalian kan ngasihnya gratis nih. Kalian bisa dapat barang itu, kan kalian harus butuh uang juga dong. Ya. Itu gimana tuh? Kalian bisa dapetin barang untuk dikasih ke orang gitu kan? Itu pakai kalian keluarin uang secara pribadi atau gimana nih sistem atau udunan tadi? Ya. Kalau ini kan berhubung nama kita gerakan kolektif ya. Kita buka open donasi, Oh, open yang donasi. kita sebar di sosial media, Instagram, dari WhatsApp, dari mulut ke mulut. Seperti itu. Jadi lewat open donasi, lewat media sosial ya. Kali aja teman-teman mau donasi untuk atau mau berbagi lah sama saudara-saudara kita yang lain yang mungkin
punya harapan nih, kita pengen baju nih belum mampu gitu kan, atau adik-adik kita yang kecil butuh mainan atau apa, ataupun kalau uang tidak ya. Tidak. Oh, kalau uang tidak berarti barang toh emang benar-benar ruang bebas uang, tapi ini menjadi sebuah fasilitas yang baik. Kalau teman-teman pengen berbagi nanti cek aja ya di deskripsi. Kemarin itu sebelum kita undang di sini kan, karena kenapa sih diundang ruang bebas uang kemarin tuh? Jadi ceritanya teman-teman ini melapak di dekat-dekat studio kita di sini. Akhirnya ini ada apa gitu kan? Bahkan kita juga sempat tanyain, minta tanggapan dari orang-orang yang memang salah satu orang yang memang waktu itu dia ambil baju secara gratis itu untuk apa sih? Untuk jualan deh kalau nggak salah, untuk dia kan dia jualan terus dia pengen punya pakaian salin di Indonesia namanya pakaian ganti mang. Dia buat pakaian ganti gitu kan. Pakaian salin. Iya, artinya kan memang ada orang yang membutuhkan gitu dan itu luar biasa banget si mamangnya seneng. Nanti cek deh nih, ini videonya yang di sini. Assalamualaikum Bang. Sedikit wawancara sebentar Bang ya. Iya boleh. Kebetulan ini ada acara pasar gratis sama ruang bebas uang. Bang jualan apa Bang ini Bang? Cilor Pak. Cilor. Alhamdulillah rame ya. Alhamdulillah. Gimana udah dapat baju pilihannya belum? Alhamdulillah udah Pak. Oh gitu. Nih udah. Oh benar lihat. Banyak sudah. Banyak. Salin buat dagang gitu kan. Iya benar. Benernya nama Mas siapa nama Mas? Mas Rohim Pak. Oh Mas Rohim. Siap Mas Rohim. Menurut Mas Rohim tanggapannya bagaimana? Saya mah girang banget sih. Oh gitu. Oh gitu. Ya, kaget gitu ada Oh, gitu. apa gitu. Oh, gitu. Gratis langsung saya aja ngambil gitu. Oh iya. Buat inilah ambil kerudung buat istri gitu Oh, di rumah gitu. gitu. Tapi penilaiannya gimana? Ini buat acara ini? Ya bagus banget. Oh bagus banget ya, gitu ya. Jarang-jarangnya ada ya bagi-bagi, Iya, jarang banget ya, Iya. gitu. Siap. Mau hidup saya baru ada pasar gratis gitu. Iya, siap. Mungkin terima kasih untuk wawancaranya Mas ya. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas lancar terus ya. Amin. Kita lanjut ke sesi yang lanjutnya. Ya. Terus kemudian motivasi kalian untuk membangun komunitas ini apa sih? Gitu sampai rela bikin ruang bebas uang, semua orang bisa dapat apa yang telah kalian cari. Ya kan berarti kalian nyari dulu, terus kalian kasihin gitu aja. Free. Apa sih motivasi kalian? Motivasi kami buat gerakan ini itu sederhana sih sebenarnya. Karena ingin saling berbagi, membantu, melupakan semua identitas yang kita miliki selama hidup di dunia, bahwasanya kita berbagi tidak perlu identitas khusus gitu. Apalagi dengan ketimpangan sosial yang sekarang terjadi yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme mungkin ya, karena kita sadar bahwasanya kita hidup di ruang kapitalis, semua harus pakai uang, mendapatkan sesuatu harus pakai uang, dan di sini kita mengadakan kebutuhan tersebut sehari-hari secara gratis, secara cuma-cuma, tanpa ada kesepakatan, tanpa ada nominal sedikit pun. Semua dibagikan secara gratis Ya. Hebat baru datang menarik ya, barang rasanya charity ya tuh dari syukur carita wae gitu kan. Berbagi. Jadi motivasi utamanya kalian memang satu berarti bentuk protes juga dong. Bentuk protes yang paling kita tekankan sih. Apalagi hari ini di pandemi ini kan otomatis ya itu Ya. sangat apa ya, menyulitkan orang lain untuk mencari nafkah dengan regulasi yang ada, juga aturan-aturan mungkin sampai sejauh ini belum ada yang tepat sasaran gitu ya. Kondisi ekonomi semakin parah, jadi solusinya ya memang membangun kolektivitas dari setiap masyarakat gitu. Betul. Rakyat bantu rakyat. Rakyat bantu rakyat. Jadi RBU itu hanya dari Purwakarta kan? Banyak sekali. Di daerah mana aja tuh? Surabaya, Magelang, Blitar, Gresik, Tabanan, Metro Lampung, Bekasi, Ambon, bahkan ya masih banyak lah. Makassar, hampir jadi seluruh ya di seluruh pelosok Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Dan kegelisahannya sama dong, masalah mengatasi ketimpangan ini gitu kan, secara real gitu kan, secara gotong royong, yang memang itu menjadi sebuah budaya bangsa kita ya, gotong royong gitu kan. Luar biasa memang.
kemarin yang saya lihat juga ada perpustakaan tuh. Nah, gitu. ya, Ya kan? betul. Itu konsep kok ada perpustakaan juga itu ngapain itu kan mau maksudnya gimana itu perpustakaan ada perpustakaan jalan gitu. Ya, karena emang sebenarnya ini hanya improvisasi sih kalau lapak buku itu. Karena kita melihat kondisi sasaran kita khususnya anak-anak ya. Karena emang yang kita lihat minat baca dari anak-anak ya seumuran SD, SMP itu udah kurang gitu minat bacanya. Ini kan bicara masalah kurangnya minat baca. Kurang minat baca apa minimnya kualitas apa yang mereka baca. Menurut saya kalau masalahnya membaca, mereka juga kan biasanya di gadget baca juga tuh. Iya. Ya kan? Tapi kan yang jadi masalah berarti bukan minat bacanya dong sebetulnya. Peran asuh secara sosial. Peran apa? Peran asuh sosialnya. Peran asuh sosialnya. Peran asuh sosial itu kayak gimana sih? Kayak interaksi sesama masyarakat gitu. Interaksi ya. Berarti kan yang ingin ditingkatkan berarti bukan minat baca. Iya. Tapi kualitas apa yang mereka baca Betul. gitu kan, supaya tidak gampang digiring opini-opini nama lo. Ya. Buzzer. Ruang bebas uang di Purwakarta sudah berdiri berapa lama? Baru 1 bulan. 1 bulan. Dan kemarin terakhir lapakan itu kita sudah lapakan ketiga. Lapangan ketiga yang terakhir dekat studio Ya, kan. ya. Yang pertama. Yang pertama itu di Situ Bulet. Nah yang sebelum di sini kan kalau kemarin saya lihat langsung yang sebelumnya atensinya bagus nggak sih dari masyarakat? Alhamdulillah bagus. Bagus. Apresiasi lah. Luar biasa. Tapi memang betul-betul masyarakat kita ini apalagi di masa-masa sulit ini sangat-sangat membutuhkan itu gitu ya. Jadi Iya. kalian hadir sebagai solusi ya, ini sebagai hero lah anjay. Hei, anjay woi. Temenan anjay ya. Woi. Terus apa yang menjadi sasaran RBU itu siapa aja selain kan tadi contohnya anak-anak kecil gitu kan. Terus siapa lagi tuh yang menjadi sasaran kalian sebenarnya? Mungkin sasaran kita itu yang lebih utama ya, kayak tunawisma, mohon maaf ya, kayak gelandangan gitu ya kan. Mereka yang benar-benar gitu membutuhkan gitu pakaian ganti gitu kan. Namanya pakaian kan kita nggak akan tahu apa yang ada di dalam pakaiannya itu. Iya. Ya kan, makanya kita menyediakan, sebenarnya kita bukan hanya melapak menggelar juga, kita ngadain seperti rolling ya kan, rolling gitu kan, mencari gitu kan. Kita ngelapak di sini takutnya tunawisma yang kita incer ini lagi di mana gitu kan, nggak tahu ya kan. Ya udah kita rolling gitu, rolling juga kita sambil bawa kayak botol buat makanan kucing gitu kan. Karena yang perlu hidup itu, yang butuh makan itu bukan hanya manusia, dari hewan-hewan jalanan juga kan. Jadi kalian juga pikirin untuk hewan kan? Street animal feeding. Street animal feeding. Jadi ngasih makan Kucing, anjing liar di jalanan. gitu kan. Oh ini tadi yang butuh makan ini bukan manusia juga sih. Iya. Ada benernya juga sih. Manuk haliber gitu. Eta. Susah ya kalau Susah. terbang di atas itu kejarnya susah. Di poro dijual gitu kan. Tapi seperti yang dikatakan Mr. O tadi, bukan berarti kita membatasi harus tunawisma saja, tidak. Cuman kan yang memang sebenarnya Jadi target utama Iya. lah. Target utama. seperti itu. Jadi kalian rolling. on the road, pasar gitu. gratis on the road gitu. Itu tiap minggu apa tiap hari sih? Kita upayakan ngelapak itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya. Dipilih nggak hari-hari apa aja tuh? Misalkan Random sih. random. Iya. Jadi Bisa aja kita dadakan gitu. itu kan berarti keliling ke setiap daerah. Kalian punya kayak yang gua harus ke daerah ini nih karena di daerah tersebut misalkan daerahnya memang ekonomi masyarakatnya di ekonomi kelas bawah lah gitu, atau gimana sih, atau ya udah ngalir aja gitu. Ya, mungkin Kita cari data dulu kalau Cari data. Oh iya. biasa cari data ya. Iya. Jadi nggak Cari asal data. nggak asal pergi aja Iya. gitu. Jadi ayo gaskeun mana nggak berani. nanti kalau misalkan begitu ada yang tepat sasaran, ada enggak juga gitu. Iya, yang penting kan kita tepat sasaran gitu kan. Terus sih.
di masa-masa sulit seperti ini mah tuh, apalagi protokol kesehatan juga katanya setelah beraktivitas harus ganti baju. Orang yang nggak punya baju udah ganti nama udah pun saya juga tak sana. Iya, seperti Iya itu. juga sih, benar sih. Tapi kalau misalkan yang datang biasanya pakai masker, protokol kalian bagi masker juga nggak? Nah, rencana untuk lapangan selanjutnya kita bagi-bagi Bagi masker. masker. Alhamdulillah ada donatur yang ngasih kita masker nih. Jadi Lumayan cukup banyak lah. berarti setelah kemarin ada teguran juga masalah protokol Iya. kesehatan, akhirnya ya alhamdulillah sih. Iya. Ada yang sadar gitu. Oke, Instagramnya di @ruangbebasuang.pwk .purwakarta. Purwakarta. Nanti dicek ta Instagram, deskripsi lagi nanti. Ya lah. Harapan gitu, kalian punya harapan nggak sih? Oh jelas. Harapan kalian apa sih sebenarnya gitu kan? Untuk khususnya di Purwakarta ya. Iya, di Purwakarta. Yang paling utama sih dari bidang pendidikan. Kami selalu berharap pendidikan itu gratis. Berharap pendidikan itu Iya, sekarang tanpa ada pendidikan- pungutan Iya apapun. sih. Belum lagi sekarang kan beban pendidikan itu harus daring. Nah. Nggak semua orang punya handphone. Betul. Ya, benar. Iya. Boga handphone kuota. Eta. Ya kan? Itu sedih Sedih lah. sekali lah. Mudah-mudahan Miris. ada harapan yang baik ke sana. Tapi kan orang butuh legitimasi untuk sekolah. Semua sekarang kan dijonasi sekolah juga. Iya sih, semakin rumit ya. Semakin rumit lah. Bukan Nah, makin banyak. baik makin rumit. Enggak sih, bukan nggak tahu ya makin baik atau enggaknya, itu bukan hak kami untuk menjustifikasi. Tapi kami care sekali terhadap pendidikan yang diselenggarakan di Purwakarta atau di seluruh Indonesia. Semoga lebih baik lah, emang betul-betul bisa diselenggarakan secara gratis yang memang Ya. menjadi hak-hak anak-anak bangsa ya. Betul. Oke, kalau Mr. O harapannya apa? Kalau saya pribadi sih harapannya mungkin yang pertama memang sama gitu, ingin mendirikan pendidikan gratis untuk menjulur ke seluruh daerah gitu, khususnya Purwakarta atau Indonesia ini. Karena banyak rakyat kita yang benar-benar tidak tahu apa itu pendidikan, ya kan? Nah, sih penting banget tuh. Ya, Nah. apa sih gitu kan? Kesadarannya masih kurang. Nah, sih penting banget. Jadi nggak, pendidikan di Indonesia kita ini nggak merata gitu kan? Yang sekolah yang beruang saja gitu kan? Emang kalau yang nggak punya uang nggak bisa sekolah, nggak boleh sekolah? Bukankah emang slogannya pendidikan itu untuk mencerdaskan bangsa ya kan? Ya, katanya. Katanya, tapi nggak menjulur ke mana-mana gitu kan? Buat apa gitu? Cenah. Itu juga tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum terima gitu Ya, kan, betul. oleh atau difasilitasi oleh negara untuk diberikan pendidikan yang layak. Kita tepuk tangan lah perjuangan Edan gitu ya. Untuk punya rasa peduli terhadap sesama aja itu sulit, apalagi untuk bergerak. Menjadi aktivis tidak akan membuatmu kaya, tapi bisa menjadikan kamu sadar akan menjadi manusia. Betul. memanusiakan manusia. Oke, jadi thank you dan Mr. O, dan saya doakan sukses untuk Ruang Bebas Uang, dan saya Amin. ingatkan kembali kepada teman-teman yang mau donasi, nanti cek di Instagramnya, ada di deskripsi kita. Kalian bisa donasi apapun atau kalian bisa share ke tetangga kalian yang butuh. Kalau memang tepat pas lapakannya dekat, suruh datang, Silakan. jangan malu-malu, ambil secukupnya, sisakan untuk yang lain. Rakyat bantu rakyat. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa.